Salah satu tempat paling misterius yang belum dieksplorasi di bumi berada di depan mata. Ini adalah salah satu monumen buatan manusia yang paling agung. Keajaiban dunia kuno menyembunyikan rahasia yang masih belum bisa dipecahkan para ilmuwan dan arkeolog. Inilah Sphinx Agung Giza di Mesir. Patung singa raksasa berkepala manusia ini dipahat di batu sekitar 4.500 tahun yang lalu. Ilmuwan masih belum tahu tanggal pasti pembuatannya, siapa pembuatnya, serta tujuan dibuatnya. Ada banyak asumsi dan teori, tapi belum ada yang bisa dipastikan. Kebanyakan orang telah melihat patung megah ini baik dalam foto maupun di dunia nyata, tapi hampir tak ada yang tahu apa yang tersembunyi di bawahnya. Patung Sphinx dipahat pada sebuah batu kapur tunggal. Patung itu dicat, sisa pigmen warna di permukaannya membuktikan hal ini. Di zaman dahulu sekali, Sphinx tampak jauh lebih warna-warni dan cerah dibanding yang kita lihat sekarang. Tapi bahkan setelah ribuan tahun, keagungannya belum memudar. Dan ngomong-ngomong, Sphinx bukan nama aslinya. Nama ini dibuat oleh orang Yunani sekitar 100 tahun atau lebih setelah pembuatannya. Awalnya, orang Mesir menyebut patung ini Hor-em-Ahet. Ada banyak legenda dan teori yang mengatakan bahwa Sphinx ada karena satu alasan, yakni bertindak sebagai penjaga yang mengawasi makam Firaun dan rahasia Mesir kuno. Legenda ini menjadi lebih masuk akal ketika para arkeolog menemukan jalan masuk tersembunyi di kaki Sphinx. Mereka percaya bahwa lorong rahasia ini adalah awal terowongan menuju aula yang berisi harta karun. Kamu bisa menemukan banyak artikel di internet yang mengatakan bahwa Sphinx menyembunyikan Hall of Records, yakni semacam perpustakaan tempat penyimpanan pengetahuan kuno dan rahasia. Salah satu artefak utama dari penyimpanan ini seharusnya adalah catatan dari negara mitos kuno, Atlantis. Menurut legenda, seluruh perpustakaan kota ini dipindahkan ke bawah Sphinx. Pintu masuk menuju perpustakaan ini mungkin berada di dekat kaki kanan Sphinx. Banyak arkeolog mencoba mencari jalan masuk ini, tapi mereka pulang dengan tangan hampa. Banyak juga gambar dengan diagram terperinci tentang sebuah kota bawah tanah yang terdiri dari sebuah jaringan dan kamar-kamar di bawah Sphinx. Katanya, ada struktur setinggi gedung 12 lantai yang tersembunyi di bawah tanah, tapi nggak ada buktinya. Para arkeolog bahkan setelah ribuan tahun terus mengeksplorasi patung misterius itu. Di saat yang sama, banyak orang Mesir nggak mau lagi mencari tahu lebih banyak tentang Sphinx. Mereka takut membangunkan sesuatu yang supranatural. Di tahun 1998, ilmuwan menemukan terowongan menuju gua-gua kosong di bawah Sphinx. Mereka menemukan bukti penggalian lebih awal di sana. Kemungkinan ada yang berhasil menemukan harta karun dan membawanya pergi. Sebagian orang percaya, orang Mesir menemukan semacam artefak di bawah Sphinx yang punya kekuatan teknologi tinggi yang tidak diketahui. Artefak itu begitu kuat hingga bisa mengubah jalan sejarah. Tentu saja, kebanyakan teori cuma dongeng dari para penggemar konspirasi. Tapi, fakta yang sudah dipastikan adalah bahwa Sphinx menyembunyikan sistem gua dan ruangan. Ada begitu banyak rumor yang melingkupi Sphinx, hingga mustahil memahami mana yang benar dan salah. Bagaimanapun, mempelajari patung itu sulit dan berbahaya, karena penggalian aktif bisa menghancurkannya. Jalan masuk ruang bawah tanahnya pun bisa terblokir bebatuan dan hilang selamanya. Juga, eksplorasi lebih jauh butuh banyak biaya dan dana nggak selalu mudah didapatkan. Tapi alasan utamanya, terlalu berisiko. Nggak ada jaminan orang bisa keluar dari labirin bawah tanah itu. Untuk alasan inilah, ilmuwan dan arkeolog mengeksplorasi struktur megah itu selama ini. Monumen arsitektur terkenal lain yang menyimpan rahasia adalah Gunung Rushmore di Dakota Selatan. Semua orang mengagumi wajah para presiden Amerika Serikat yang diukir di batu. Tapi cuma sedikit orang yang tahu bahwa ada ruang rahasia yang tersembunyi di belakang kepala Abraham Lincoln. Arsitek Gunung Rushmore ingin mengukir lempengan batuan dengan rekaman tahap-tahap penting sejarah Amerika Serikat. Tapi rencana ini terlalu kompleks untuk dijalankan. Lalu, dia ditawari untuk melakukannya dengan skala yang jauh lebih kecil, yaitu membangun ruang rahasia di perut gunung. Gagasannya adalah menyimpan pengetahuan ini agar generasi mendatang selalu ingat sejarah negara mereka. Sayang, sang arsitek tidak sempat menuntaskan pekerjaannya. Konstruksi itu mandek selama beberapa dekade. Tapi di akhir 90-an, proyek itu dilanjutkan. Panel-panel enamel porselen yang menggambarkan sejarah Amerika Serikat ditempatkan dalam ruangan ini. Kemungkinan lempeng-lempeng ini akan tersimpan di sana selamanya. Tapi orang-orang nggak bisa melihatnya, setidaknya untuk saat ini. Ruangan itu nggak bisa diakses wisatawan karena terlalu sulit dimasuki.
Ruang rahasia lain berlokasi di dalam gedung Empire State. Lebih tepatnya, ini bukan ruangan, tapi spot kamu bisa bikin foto keren. Hampir semua wisatawan berkumpul di dek observasi di lantai 86 untuk menikmati pemandangan memukau Manhattan. Tapi ada dek lain dengan jendela panorama di lantai 102. Di sini jauh lebih sedikit orang, sebab hampir nggak ada orang yang tahu tempat ini. Untung, akses ke dek ini terbuka bagi semua orang. Mungkin kamu nggak harus mengantre lama untuk berfoto. Kamu akan merasa istimewa sebab berada di tempat yang begitu rahasia dan hampir nggak ada orang. Tapi tempat yang terkeren, lebih tinggi lagi, di lantai 103. Ini adalah dek observasi lapang tempat seleb-seleb mengambil foto. Ini bukan tempat umum, tapi kalau punya koneksi, kamu bisa ke sana. Hampir nggak ada pengamanan di lokasi ini, cuma langkan rendah antara kamu dengan jurang maut. Karena itu, kerumunan orang dilarang datang ke sini. Nggak mudah untuk sampai ke sana dan mustahil kamu berhasil tanpa pemandu. Pertama, kamu harus memilih lift yang benar yang akan membawamu ke sana. Lalu, kamu akan melewati beberapa ruang teknik penuh pipa, panel listrik, dan barang teknis lain. Bagian terakhir perjalananmu adalah satu set anak tangga di dalam koridor kecil dan tibalah kamu di puncak New York. Nah, sekarang kita di Paris. Kamu lihat menara Eiffel itu? Di dalamnya ada restoran dan dek-dek observasi. Tapi kalau berusaha cukup keras, kamu akan menemukan sebuah apartemen rahasia. Sekarang jadi museum. Tapi apartemen itu dibuat untuk bisa ditinggali. Arsitek menara itu, Gustave Eiffel, membuat apartemen ini untuk dirinya sendiri. Lokasinya hampir di puncak menara Eiffel. Bayangin pemandangan indah yang dia lihat tiap hari. Nggak ada orang lain yang punya akses ke tempat ini. Waktu sang arsitek meninggal, apartemen itu lama kosong. Baru-baru ini saja mereka memugarnya dan menjadikannya museum. Di dalamnya, masa-masa dari abad lalu diciptakan kembali. Mereka bahkan menaruh patung lilin Gustave Eiffel, putrinya, dan penemu Amerika, Thomas Edison, di dalam ruangan itu. Tempat yang satu ini penuh dengan arus penumpang, pekerja kantoran yang terlambat, pengunjung dari kota-kota lain, kebisingan, juga peluit kereta. Di Grand Central Station New York, di antara suara-suara ini, kamu bisa mendengar bunyi bola menyentuh raket jika berada di tempat yang benar. Sebuah lapangan tenis tersembunyi di dalam Grand Central Station New York. Lapangan ini milik sebuah klub tenis yang mengatur pertandingan untuk para karyawan banyak perusahaan. Klub itu dibuka pada tahun 80-an. Sekarang, kita bergerak ke London, ke Charing Cross Road. Nggak mudah menemukan tempat rahasia di sini. Untuk melakukannya, kamu harus melihat dengan cermat di bawahmu. Kamu lihat pintu selokan ini di aspal? Di dalamnya, kamu bisa melihat dua petunjuk jalan dengan nama Little Campton Street. Ya, ada jalan lain tepat di bawahmu. Jalan ini lenyap dari semua peta di akhir abad ke-19. Charing Cross Road dibangun di atasnya. Pelang tanda pengenal yang kamu lihat adalah bagian dari terowongan rekayasa tua. Ada tempat menarik lainnya di London, berlokasi di sudut tenggara Trafalgar Square. Sekilas pandangan, kelihatannya kayak tiang lampu tebal, tapi terlalu banyak wisatawan berlalu lalang. Kamu menghampiri tiang itu dan sadar bahwa seseorang bisa dengan mudah masuk ke dalamnya. Tiang lampu itu bukan milik tukang listrik, tapi petugas polisi. Ya, ini adalah kantor polisi terkecil di dunia. Dibangun pada tahun 1930-an dan dipakai sebagai pos pengamatan. Petugas harus duduk di sana bergantian dan mengawasi Trafalgar Square yang selalu menarik banyak pencopet dan segala macam kejahatan lain.